Nggak ada suami yang pengen poligami? Oh, kesini tanyanya salah. Nggak ada yang pengen poligami? Kalau pengen nanti temui saya. Saya kasih step-stepnya. Insya Allah lancar, sukses, berkah, amanah, dan mudah-mudahan tembus sampai akhirat. Antum amin ya, serius ya. La haula wala quwata illa billah. Yang sebelah sini bentar lagi ngelempar botol ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini pertemuan ketiga saya diundang oleh Rizka Menteng ini di Masjid Sunda Kelapa. Dan ini dalam masjid yang kedua. Yang pertama dulu saya ditaruh luar, nggak diterima sama takmir masjidnya. Karena acaranya memang waktu itu acara tarhib, maka acaranya seru di luar. Dan mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat dan ilmu yang tersampaikan semoga menjadi ilmu yang oleh Allah diberkahi dunia dan menyelamatkan kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman, tidak ada adik-adik di sini ya. Kami kalau di Jawa Timur itu mesti saya minta jamaah itu membawa anak mereka yang masih kecil-kecil, umur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, saya minta dibawa. Tapi tetap ditertibkan. Jadi orang tua harus mengkondisikan, jangan sampai anaknya terlalu ramai. Tapi di waktu yang sama takmir masjid atau DKM juga harus pengertian. Kalaupun ada 1-2 yang sudah dikondisikan tapi tetap mereka ramai, itu wajar. Karena masjid ini kalau tidak diramaikan oleh anak kecil akan datang waktunya masjid kita sepi. Dan membawa anak ke masjid semacam itu ini termasuk dalam dalil ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Supaya anak-anak kita akrab dengan masjid, akrab dengan suasana yang baik, akrab dengan orang-orang yang soleh, akrab dengan mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah, sehingga anak kita itu tumbuh kembangnya di dalam kebaikan. Nah tapi sekarang tidak ada sama sekali. Alhamdulillah, 1 dari Bekasi ya. Alhamdulillah. Mana yang lain yang ada anak kecil? Masya Allah. Yang kedua. Mana yang ketiga? 3. Mana lagi? Kita kasih hadiah umroh atau haji? Amin doang. Nabung. Ya, nabung. Insya Allah sama Allah dimudahkan. Amin.
Alhamdulillah jamaah sekalian, kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini. Ini mendekati detik-detik bulan Ramadan. Dan seorang mukmin semakin dia dekat dengan bulan Ramadan, dia punya dua perasaan. Yang pertama pastinya suka, senang, bahagia, happy. Karena sebentar lagi ibadah itu akan terasa begitu ringan, begitu menyenangkan, nuansanya nuansa ibadah banget. Itu senang. Tapi ada juga perasaan deg-deg-ser. Apa? Deg-deg-ser itu. Kayak malam pertama ya. Deg-deg-ser. Ada perasaan takut-takut, khawatir. Karena usia kita ini berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada saya punya cerita satu suami istri. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Amin ya rabbal alamin. Itu suaminya berangkat kerja, pesan sama istrinya, istriku siapin pakaian, nanti malam kita mau sholat tarawih. Siapin pakaian saya, sarung saya, setrikain segala macam, jangan dilipet, digantung saja. Istrinya juga siap-siap. Sore hari jam 4 sore suaminya pulang dengan harapan nanti bakal sholat tarawih berjamaah, pakaiannya siap, semuanya siap. Suami masuk rumah ketemu istrinya sudah meninggal di kamar mandi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kita ini ya senang juga, bahagia dekat dengan bulan Ramadan. Dan antum tahu enggak? 14 tahun yang lalu saya kalau tarawih ke sini. 14 tahun yang lalu. Saya kalau tarawih ke Sunda Kelapa, tapi di luar sana. Campur tukang nasi goreng, tukang siomay, segala macam. Sama paman saya tinggal di Rawamangun. Itu kalau tarawih diajak ke sini. Dan sampai sekarang memori itu nggak hilang. Tapi kita juga khawatir jangan-jangan usia kita tidak sampai ke bulan Ramadan. Maka kita harus kuat di dalam doa. Nah, maka ada 3 tips. Kalau mudah-mudahan tidak. Kalau usia kita tidak sampai pada bulan Ramadan, tapi pahala Ramadan kita tetap dapat. Jadi kalau tidak sampai Ramadan, minimal pahalanya kita dapat. Bagaimana tipsnya? Cek di tayangan Madani TV. Sudah tampil seminggu yang lalu. Karena tema malam ini bukan, Anda udah mau nyatet ya? Masya Allah, semangat sekali ya. Ini bukan materinya. Tidak tahu teman-teman Rizka kok ngasih materi yang lain. Biasa kalau deket Ramadan materinya tarhib Ramadan, ternyata udah lewat katanya. Baik, sekarang materi kita di malam hari ini sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Tapi saya tidak akan menyampaikan terlalu dalam masalah takdir, karena termasuk Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan para ulama-ulama zaman dahulu, mereka mengatakan apa? Takdir ini itu lautan yang sangat dalam. Jadi laut yang sangat dalam. Orang kalau berusaha menyelaminya, dia nggak akan bisa kembali keluar. Dia akan tenggelam di sana. Karena takdir ini salah satu misteri yang tidak ada yang memahami dan tahu tentangnya kecuali siapa? Allah. Nah, maka saya akan memberikan beberapa poin yang menjadikan takdir itu untuk kita walaupun tetap misteri, tapi kita menjalaninya dengan penuh husnudzan, dengan penuh sikap yang positif. Kita senantiasa optimis, kita senantiasa baik, walaupun kita tidak tahu yang terjadi besok apa. Nah, maka saya kasih seharusnya di akhir, saya pasang di awal. Bagaimana caranya agar misteri takdir itu tidak menyeramkan untuk kita? Karena ada orang yang sekarang baik-baik saja, a'azzanallahu wa iyyakum, besok hari kena serangan apa? Stroke. Hati-hati antum, na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba besok kena berita parah. Ternyata suaminya ketahuan sudah apa, Bu? Menikah lagi? Saya tidak mau ngomong itu ya, Anda yang ngomong ya. Nah, maka takdir itu misteri. Ada orang yang hari ini ketawa, besok tiba-tiba dia menangis. Ada yang hari ini baik-baik saja, besok langsung kehidupannya seakan-akan kiamat. Nah, itulah kenapa maka dalam surah An-Najm dikatakan wa annahu huwa adhaka wa abka.
Dan dialah Allah, dia satu-satunya adhaka, yang menjadikan seseorang itu bisa tertawa, wa abka, dan menjadikan yang lainnya menangis. Nah, itulah misteri takdir. Nah, maka supaya takdir yang begitu misteri, kita tidak tahu besok yang terjadi apa yang akan menimpa kita, kebaikan apa yang akan kita dapatkan, musibah apa yang akan kita jalani, kesukaan apa yang akan kita dapatkan, kerepotan apa yang akan kita lewati. Maka satu cara paling keren untuk setiap takdir yang kita lewati pasti baik. Apa kuncinya? Satu. Ini ayat yang dibawa oleh imam kita tadi waktu sholat maghrib. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan suatu kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Artinya apabila kita khawatir besok takdir akan mengantarkan saya kemana, Anda nggak usah panik. Yang perlu Anda pikirkan, jadi baik dulu hari ini. Sekarang saya harus baik. Karena apa yang Allah janjikan, apabila sekarang baik, maka balasannya akan baik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarran yara. Artinya orang yang hari ini baik, Allah tidak akan mengecewakan dia esok hari. Orang yang esok hari baik, maka esok lusa dia tidak mungkin dikecewakan sama Allah. Maka saya ingat satu ucapan dari Imam Masjid Quba, Madinah. Jadi kalau ke Madinah, insya Allah semuanya ya, amin ya rabbal alamin, Allah mudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Di Medina itu ada masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad. Namanya masjid apa? Masjid Quba. Dan imamnya sebelum yang sekarang baru diganti, itu namanya Asy-Syaikh Shalih bin Awad Al-Maghamisi, ahli tafsir. Itu imamnya. Sudah lama, udah pegang Masjid Quba lebih 5 tahun beliau. Bahkan seingat saya udah 8 tahun lebih. Beliau itu menjadi imam dan khatib di Masjid Quba. Beliau bilang apa? Apabila ada seorang manusia yang dimudahkan oleh Allah untuk bangun sholat tahajud, maka mustahil esok harinya Allah akan mengecewakan dia. Itu mustahil. Itu ucapan beliau yang saya pegang sampai sekarang. Jadi kata beliau, tidak ada ceritanya orang itu oleh Allah dimuliakan dengan bisa sholat tahajud, ternyata besoknya Allah akan mengecewakan dia. Itu nggak connect namanya. Maka dengan itu orang yang malam harinya oleh Allah dimudahkan tahajud, itu pertanda besok pasti dia sama Allah akan dimuliakan. Maka ayatnya beliau bilang apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Untuk orang yang salat tahajud, Allah katakan untuk dia apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Bisa jadi, boleh jadi, dan ini merupakan janjinya Allah, dan Allah dikatakan la yukhliful mi'ad. Tidak akan Allah mengingkari janjinya. Allah akan tempatkan dia pada posisi mahmuda. Mahmuda itu posisi yang terpuji. Untuk siapa? Untuk orang yang tadi malam sholat tahajud. Nah maka itu sama. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Ketika hari ini Anda menjadi orang baik, maka hasilnya pasti baik. Takdir esok hari pasti baik. Apa yang akan Allah berikan kepada Anda di waktu depan pasti yang terbaik. Karena Allah itu zat yang maha membalas kebaikan. Apa artinya? Asy-Syakur. Asmaul Husna ada berapa? Ada berapa? Yakin?
Yakin? Loh, mulai diem. Ini penyakit kita ini. Udah jawabannya bener, digertak dikit mundur. Asmaul Husna ada berapa? Yakin? Salah. Udah yakin salah lagi ya? Enggak salah, bener. Asmaul Husna yang diketahui manusia 99. Yang hanya diketahui oleh Allah dan Allah tidak menampakkan dan menunjukkannya kepada manusia tentu lebih dari 99. Dalilnya apa? Langsung pura-pura nunduk semua. Gak pengen searching gitu? Tanya ke Syekh AI. Kalau dulu kan Syekhnya Google ya, sekarang udah lewat. Sekarang AI. Tahu AI enggak? Orang Jakarta nggak ngerti. Bukan Jaksel gitu. Ora gitu ya. Begini. Ada satu doa yang Nabi Muhammad katakan ketika doa ini dibaca oleh orang yang hatinya sedang sedih, Allah akan langsung hilangkan kesedihannya. Tahu doanya apa? Gila ini. Kita ini sering galau, sering sedih, tapi doanya tidak ngerti. Karena kita kalau galau obatnya cuma satu, kopi. Kita kalau galau obatnya apa? Iklan tidak boleh di masjid. Kita kalau galau itu obatnya shopping ya. Belanja. Belanja apa bu? Kue lapis. Oh gamis, kirain kue lapis. Tahu alamat saya ya? Nomor saya kalau gamis 5224. Itu kalau pakai nomor Saudi 5224 ya. Nanti yang tahu alamat saya nggak apa-apa, dikirim nggak dosa insya Allah. Nah sudah, maka doanya begini. Allahumma inni abduka ibni abdika ibni amatika. Ya Allah, aku ini adalah hambamu ya Allah. Putra dari hambamu ya Allah. Putra dari hamba perempuanmu ya Allah. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di dalam genggaman tanganmu ya Allah. Madhin fiyya hukmuk. Yang berjalan dalam kehidupanku ya Allah adalah takdirmu. Adlun fiyya qadha'uk. Dan hamba yakin ya Allah, setiap takdirmu pasti adil. Nas'alukallah, as'alukallahumma bikulli ismin huwalak. Hamba memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak. Yang engkau yaitu Allah menamai dirimu dengan nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik. Atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Atau nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaibmu. An taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a hammi. Hamba memohon ya Allah, jadikanlah Al-Quran penghilang kesedihan hamba dan menghilangkan kegundah gulanaan hamba. Kata Nabi Muhammad, kalau seorang hamba berdoa dengan doa ini dalam keadaan dia sedang sedih, maka langsung oleh Allah dihilangkan kesedihannya. Nah, itu menunjukkan dalam doa ini Asmaul Husna itu bukan cuma yang kita tahu, tapi ada di antara Asmaul Husna yang kita belum tahu, maka jumlahnya tidak terbatas. Yang kita tahu berapa? 99. Di antara yang 99 itu ada nama Allah Asy-Syakur. Coba yang tahu arti kata Asy-Syakur apa? Ayo. Asy-Syakur. Ini pengajian apa kuis ya? Apa Asy-Syakur apa? Searching luar biasa, cepat sekali ya Bu ya. Ngetiknya kayak udah apal di mana letak huruf itu ya. Asy-Syakur gitu. Asy-Syakur itu memang arti secara tekstual itu yang bersyukur.
Tapi kita kalau mau tanya, Allah yang maha memberi, Allah yang memiliki segalanya, maka maksudnya apa Allah bersyukur? Apa maksudnya Allah bersyukur? Dikatakan oleh para ulama, Allah yang mensyukuri perbuatan baik seorang hamba. Sehingga ketika kita berbuat baik, pasti oleh Allah disyukuri. Apa artinya disyukuri? Allah berterima kasih. Apa artinya Allah berterima kasih? Allah membalas kebaikan yang kita lakukan. Tulis yang bawa buku. Asy-Syakur, Allah memiliki nama Asy-Syakur, artinya adalah alladzi yujazi al-qalila bil katsir, yaitu dialah Allah yang membalas amalan yang kecil dengan balasan yang besar. Itu Asy-Syakur. Jadi kebaikan yang kecil Allah balas dengan ganjaran yang apa? Besar. Maka setiap kebaikan minimal 10 kali lipat Allah balas, sampai 700 kali lipat, dan sampai tidak terbatas. Maka satu kebaikan Anda lakukan hari ini, 10 kebaikan menanti Anda. Kalau mau tahu ceritanya Imam Ahmad, dari balasan 1 dibalas lebih, itu Imam Ahmad Ibnu Hanbal, itu kan ulama madhab ada berapa? Ulama madhab ada berapa? Gimana 4? 4 ya? 4. Nomor 1 Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang 3 ini kaya raya. Imam Hanafi kaya, Imam Malik yang paling kaya di antara yang lain. Imam Malik itu kalau temennya nulis surat untuk Imam Malik berisi pertanyaan, itu suratnya dibales plus serantang uang emas. Itu Imam Malik. Maka kaya raya. Imam Syafi'i nggak kaya banget, tapi tidak bisa dibilang miskin. Kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad ini memang miskinnya pilihan. Kalau mau kaya gampang. Tapi Imam Ahmad lebih memilih apa? Kemiskinan. Sudah suatu hari murid-muridnya dibikin apa? Merasa penasaran. Karena ada sesuatu dari Imam Ahmad ini yang tidak sama dengan umumnya manusia. Gak sama. Imam Ahmad ini kalau di rumahnya tidak ada makanan, itu murid-muridnya tahu. Taunya dari mana? Pasang status. Hah? Status apa? Ada di zaman Imam Ahmad status WA ada? Ya ada. Tapi ketika di rumahnya nggak ada makanan, muridnya tahu. Dari mana muridnya tahu? Kalau di rumah Imam Ahmad tidak ada makanan, maka Imam Ahmad itu keluar rumah, wajahnya sumringah. Ngerti sumringah? Sumringah ngerti? Mukanya berseri, mukanya ceria, mukanya bahagia. Padahal di rumahnya apa? Tidak ada makanan. Maka muridnya aneh, ini ajaib waliullah yang satu ini. Ini bagaimana ceritanya? Kalau kami di rumah kami tidak ada makanan, kami keluar tuh wajah kami bagaimana, Bu? Coba praktekkan, Bu, wajah kalau pas nggak dikasih uang belanja sama suami. Coba gimana wajahnya, Bu? Ini mulai telinga, dahi, pipi, hidung kumpul jadi satu di mulut. Langsung. Tapi Imam Ahmad tidak. Maka muridnya tanya, ya Imam, ini kok ajaib. Kami kalau nggak ada makanan, muka kami sedih. Karena muka itu kan cerminan apa? Cerminan hati. Hatinya galau, kelihatan dari mukanya. Ini yang suami-suami ini kelihatan galau semua ini. Mendekati Ramadan nih, ya Allah, baju baru,
kue lebaran, mudik, apalagi opor ayam, kambing guling. Kalau kambing nggak ada ganti suami guling, suami berguling-guling, ya subhanallah. Maka kalau kami, kata muridnya, nggak ada duit, nggak ada makanan, kami pusing, muka kami muka-muka orang galau. Sementara engkau sebaliknya. Maka muridnya tanya, wa masirru dzalika ya imam, apa rahasianya apa? Kok di rumah nggak ada makanan, wajahmu begitu ceria? Kata Imam Ahmad, satu sebelum adzan Isya. Jam berapa adzan Isya? Kurang berapa? 3 jam. Bagus. Kurang 3 menit. Kata Imam Ahmad, fa inni tayaqqantu biqaulillahi ta'ala, karena saya yakin dengan firman Allah. Kan lucu kalau orang iman, orang Islam gak yakin dengan isi Al-Quran. Bu, yakin gak kalau isi Al-Quran itu benar? Lah ibu-ibu, santai, saya atur pelan-pelan. Yakin bu isi Al-Quran itu benar? Yakin. Yakin kalau isinya semuanya baik? Yakin kalau semuanya mengandung hikmah? Poligami ayat Quran bukan bu? Pelan-pelan, sabar, saya atur pelan-pelan. Poligami ayat Quran bukan? Yakin poligami baik? Anda diam dulu, sabar, saya atur. Tenang, beres. Yakin bu? Kok jadi berubah? Ya, contohnya bukan itulah ya. Imam Ahmad bilang, karena saya yakin dengan ayat Al-Quran, Allah tidak mungkin berdusta, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Apa ayatnya? Imam Ahmad mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kata Imam Ahmad, Allah telah berjanji, satu kesulitan Allah akan gantikan dengan 2 kemudahan. Maka ketika di rumahku tidak ada makanan, itu kesulitan. Maka ketika aku keluar rumah, aku yakin sudah ada 2 kemudahan yang menantiku. Maka bagaimana aku akan sedih? Bagaimana wajahku akan murung? Sementara di depanku Allah telah janjikan 2 kemudahan. Maka dengan itu aku yakin, kata Imam Ahmad. Maka dengan itulah jamaah sekalian, ketika kita mengetahui makna kalimat asyakur, Allah yang membalas satu kebaikan dengan berbagai kebaikan, artinya apa? Jadilah orang baik hari ini, maka takdirmu esok hari pasti baik. Maka putuskan ketidakpastian takdir yang kita tidak tahu, diputuskan dengan apa? Jadilah orang yang baik hari ini, maka besok pasti baik. Bagaimana adzan Isya? Ya, masih kurang. Saya ini serba salah. Saya mau masuk ke materi, lagi enak-enaknya masuk, Ustaz. Kurang berapa detik? Kurang? Antum nggak tahu jadwal adzan ya? Kurang 2. Udahlah, masuk aja. Baik. Anda buka yang pertama, silakan dibuka. Nah, tahu kan apa saya maksud tadi? Baik ya, insya Allah pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, tayangan ini akan kita lanjutkan selepas sholat Isya. Dan Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah, tayangan ini akan kita lanjutkan selepas sholat Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita. رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya silakan diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يمسن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة Ramadan semakin dekat, tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan, dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat, tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan, dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat, tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan, dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat, tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia,
biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku. Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan semakin dekat. Tapi siapa yang menjamin bahwa umur kita akan sampai pada bulan yang penuh dengan keberkahan ini? Maka ikutilah program kami, Tabunganku untuk Ramadanku.
Kalaulah umur tak sampai bulan mulia, biarkanlah harta kita yang menggapainya. Setiap 10.000 yang Anda sedekahkan akan disalurkan pada bulan Ramadan berupa ribuan porsi buka puasa, ribuan paket santunan untuk anak yatim, mu'alaf dan du'afa, ribuan menit kajian Islam yang akan kita sampaikan, penyelenggaraan 10 hari i'tikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan untuk kepentingan operasional dakwah. Bisa langsung transfer ke rekening atas nama Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua di dalam setiap kebaikan, dalam meraih ridho, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim, kita mulai lagi jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali. Tadi pada poin yang pertama, ba'da salatil maghrib, kita berbicara bahwa takdir itu misteri yang kemudian kita imani, dan ini merupakan salah satu di antara rukun iman, di mana Rasulullah menjawab kepada malaikat Jibril, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir, entah itu baik ataupun buruk. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah selesai mencatatkan takdirnya manusia itu sebelum Allah bahkan menciptakan langit dan bumi. Itu langit bumi belum ada. 50.000 tahun sebelumnya Allah telah menuliskan takdir. Kemudian tahu ceritanya Nabi Musa dalam tanda kutip berdebat dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Adam ditanya oleh Nabi Musa, Adam, anta abul bashar, engkau ini bapaknya semua manusia. Kemudian karena perbuatanmu akhrajtana minal jannah, karena perbuatanmu engkau menjadikan kami semua jadi korban. Kami semua Allah keluarkan dari surga gara-gara engkau memakan buah khuldi yang oleh Allah dilarang. Jadi intinya Nabi Musa ini protes, coba dulu engkau tidak makan, maka kita sekarang akan berada di mana? Di surga. Maka lihat jawabannya Nabi Adam. Nabi Adam menjawabnya, wahai Musa, atalumuni ala qadarin katabahu Allahu li qabla an yakhluqani bi 40 sanatan. Wahai Adam, wahai Musa, apakah engkau menyalahkan diriku? Apakah engkau mencela diriku, marah kepadaku atas ketetapan takdir
yang Allah telah catatkan untukku 40.000 tahun sebelum aku diciptakan. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan di akhir hadits ini, fahajjat Adamu Musa. Maka Nabi Adam menang berdebat lawan Nabi Musa. Artinya kalau kita bicara dua yang tadi, itu memang takdir tidak bisa dirubah. Kalau kita mau ngomong yang dua tadi. Tapi kemudian ada hadis yang lain yang mengatakan takdir akan berubah dengan doa. Sekiranya ada yang bisa merubah takdir, maka yang merubah itu apa? Doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, maka dengan itu jamaah, kita bahas yang pertama tadi, intinya kalau kita tidak tahu takdir kita ke depan akan seperti apa, khawatir susah, khawatir dapat kesulitan, khawatir dapat kesedihan segala macam. Intinya sekarang jadilah orang baik. Karena Allah Maha Syakur, pasti kebaikan dibalas. Dalam ayat yang lain dikatakan fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian juga kita tahu hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak mungkin kebaikan itu kecuali berbalas kebaikan. Maka selama Anda senantiasa baik, tidak akan ada takdir buruk. Itu nomor satu. Nah, sekarang jamaah, intinya takdir itu kalau kita belajar cuma 4. Anda mau keliling kepada kitab ulama yang manapun, intinya takdir cuma 4. Berapa? Ustadz, kenapa kok 4? Mesti ada pertanyaan begitu. Kenapa kok 4? Ada yang tahu? Karena ini filosofi jumlah maksimal istri seorang laki-laki. Maksimalnya berapa? 4. Berarti kalau belum 4, belum mencapai maksimal. Jadi kalau ada laki-laki istrinya 1, pada hakikatnya dia masih jomblo. Jomblo 3/4. Dari 4 kuota yang Allah kasih baru terisi 1. Jadi kalau ditanya status jomblo. Jomblo berapa? 3/4. Kalau istrinya 2, jomblo setengah. Kalau istrinya 3, jomblo 4. Kalau istrinya 4, baru sudah nikah. Setuju? Saya tidak tanya Anda. Saya tanya, setuju Anda? Yang laki-laki setuju? Tidak berani kayaknya. Ya Allah. Baik, begini. Jadi intinya takdir itu cuma 4. Nomor 1, tulis surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Surat apa? Al-Hadid. Ayat berapa? 22 dan 23. Wes, gak usah ruwet, gak usah terlalu dalam. Ustadz, takdir bisa dirubah atau tidak? Ustadz, kalau takdir tidak bisa berubah berarti kita dipaksa sama Allah. Ustadz, keruwetan. Gak usah mikir yang ruwet. Cukup Anda buka untuk nomor 1 dan nomor 2 surat Al-Hadid pada ayat 22 dan 23. Wes, itu dipegang. Tidak usah terlalu jauh ngeluh, karena akal kita ini terbatas. Maka Allah memberikan kepada kita tentang takdir apa yang bisa dijangkau oleh akal kita. Al-Hadid berapa? 22 dan 23. Suratnya apa? Al-Hadid. Ayatnya 22, 23. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang pertama Allah sampaikan pada ayat 22, tidaklah ada musibah yang terjadi baik di bumi ataupun di dalam diri kalian illa kecuali telah Allah catatkan sebelum semua itu terjadi. Berarti itu merupakan kehendaknya siapa? Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Semua atas kehendak siapa? Allah. Maka kalau ada takdir tidak baik, ucapannya apa?
qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini telah menjadi takdirnya Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itulah kenapa ibu-ibu, jangan pernah kecil hati apabila di dalam rumah tangga ada perceraian. Walaupun itu tidak kita harapkan. Tapi jangan pernah kecil hati. Apapun yang terjadi, itu sudah menjadi suratan takdir. Ingat lagunya Desi Ratnasari? Itu yang warna apa tendanya? Belum berubah sampai sekarang? Masya Allah, Anda juga suka lagu ternyata. Kapan tobatnya ini? Udahlah, udah selesai waktunya senang-senang seperti itu, sudah selesai ya. Sekarang waktunya fokus mikir akhirat. Baik. Ini mic-nya bisa diajak kompromi. Jadi kalau pas mau ngomong tidak baik, dia mati sendiri. Begini. Sehingga Allah jelaskan pada ayat 22, apapun yang terjadi atas kehendak siapa? Allah. Sudah dicatatkan di dalam takdirnya Allah di Lauhil Mahfud. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan perkara itu untuk Allah begitu mudah. Nah, baru sekarang intinya pada ayat yang ke-23. Apa Allah firmankan? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini nomor 1 dan nomor 2. Supaya kalian tidak sedih atas apa yang luput dan hilang dari kalian, dan kalian tidak sombong atas apa yang kalian dapatkan. Al-Hadid 23. Jadi tujuannya takdir itu oleh Allah dicatat sebelum kita menjalaninya, itu tujuannya 2. Nomor 1, kalau kita kehilangan sesuatu, kita nggak terlalu sedih. Misalkan, ada yang kepengen daftar di fakultas pilihan. Ternyata setelah dia ikhtiar, dia belajar, dia fokus, dia latihan, ternyata apa yang dia cita-citakan, dia nggak dapat. Maka apa? Allah ingatkan, sudahlah, memang itu sudah catatan takdir. Jadi ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita tidak sedih. Kita ngomong apa? Memang sudah takdirnya. Misalkan, kepingin waktu masih muda dulu, kepingin nikah sama siapa? Sama siapa? Ustadz. Waduh, nggak boleh pulang saya sama istri saya nanti. Ya udahlah, ustadz yang lain ya. Pengen nikah sama seorang ustadz gitu ya. Ternyata suaminya bukan seorang ustadz. Kok ternyata suaminya malah sholatnya males, ibadahnya nggak karuan segala macam. Maka Anda nggak kecil hati. Karena Allah firmankan, likaila ta'zau ala ma fatakum. Apapun yang hilang dari kalian, supaya kalian tidak terlalu sedih hati. Itu nomor 1. Nomor 2 apa? Wala tafrahu bima atakum. Supaya kalau dapat sesuatu kalian tidak sombong. Supaya kalau dapat apa? Tidak sombong. Rumah tangganya baik, tidak perlu. Oh, memang saya ikhtiar, komunikasi saya atur. Tiap minggu kami sekeluarga hangout, keluar rumah, jalan-jalan, makan bersama. Gak. Supaya tidak sombong atas apa yang telah kalian dapatkan. Jadi yang nomor 1 sama nomor 2 Allah tulis dalam surat Al-Hadid 23. Kalau kehilangan biar tidak sedih, dan kalau mendapatkan sesuatu biar tidak sombong. Itu yang Allah inginkan. Jadi Allah tidak meminta kita untuk mikir bisa berubah atau tidak, bagaimana takdir yang bisa berubah apa, yang namanya mubrom segala macam. Allah tidak nyuruh mikir itu. Apa yang Allah minta cuma kita faham Al-Hadid 23. Selesai. Kalau kita kehilangan, gak usah terlalu panjang pikir. Oh, memang sudah takdirnya. Sudah. Yang kedua, kalau dapat sesuatu biar tidak sombong. Anaknya jadi hafid Al-Quran,
Sudah, memang ini ketetapan takdirnya siapa? Allah. Maka contohnya apa? Ada contoh Qarun, Fir'aun, siapa lagi? Qarun, Fir'aun, dan yang semisal dengannya. Dan ada contoh Nabi Sulaiman. Kalau Qarun apa? Qarun dapat harta, kemudian datang penarik zakat. Qarun lupa bahwa itu takdir dari Allah, yang menjadikan dia kaya adalah Allah. Dia lupa la haula wala quwata illa billah. Sehingga ketika ada penarik zakat datang, Qarun bilang apa? Wih, enak banget kamu. Nggak pakai ikut belanja, nggak pakai jualan, nggak mikut capek, nggak mikut mikir. Kenapa tiba-tiba kamu datang minta jatah? Maka Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini karena kerja keras saya. Saya dapat semua ini karena ilmu saya. Karena ilmu saya. Saya dapat semua ini karena kelihayan dan kemampuan saya. Qarun lupa dengan takdir, wala tafrahu bima atakum, supaya tidak sombong kalau sukses. Sudah. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Qarun. Fir'aun setelah dapat semuanya, Fir'aun sombong, diminta sama Nabi Musa untuk mengibadahi Allah. Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah murka, Allah tenggelamkan. Ada yang tenggelam di bumi, ada yang tenggelam di lautan karena sombong. Sekarang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mendapatkan semua kejayaan yang dia miliki, Nabi Sulaiman ngerti. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia Allah. Semua ini karunia siapa? Allah. Sukses, pinter, sehat, kaya, berhasil, terkenal, punya jabatan. Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak mengikhtiarkan apapun. Karena kemampuan saya, pemberian Allah, kesuksesan saya, anugerah Allah, kekayaan saya milik Allah. Maka tulis. Termasuk Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah. Tulis. Rumus nikmat ada dua. Rumus apa? Rumusnya apa? Nikmat. Ada berapa? Dua. Nomor satu. Rumus awal, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan, yang kalian miliki, yang kalian nikmati, minallah, datangnya dari siapa? Allah. Itu rumus awal. Maka kalau dapat nikmat, gak usah sombong. Itu milik Allah, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, rumus akhirat. Rumus awal, nikmat dari siapa? Allah. Rumus akhir, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian semua nikmat yang telah kita rasakan di dunia, hati-hati. Nanti satu persatu nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka Nabi Sulaiman ngerti. Nabi Sulaiman bilang apa? Ketika mendapatkan semua kejayaan itu, Nabi Sulaiman mengatakan, hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia Allah. Kalau bahasa kita, sudah menjadi takdir dari Allah. Jadi gak usah sok-sokan. Oh, ini adalah role model keluarga bahagia. Dipanggil ke depan, besok cerai. Na'udzubillah min dzalik.
Ini role model pengusaha yang sukses, besok bangkrut. Ini role model, ngerti role model nggak? Saya nanti ngomong terlalu tinggi, Anda nggak ngerti. Hah? Kalau Anda pengen pengajian pakai bahasa Inggris, saya bisa ini, mau? Saya tinggalnya di kampung Inggris. Tapi bahasa Inggris saya bahasa Inggris yang slang, Anda nggak ngerti, Anda susah. Anda Inggrisnya Inggris sekolahan. Saya Inggrisnya Inggris gaul. Jaksel, men. Sudah ya? Maka Nabi Sulaiman ngerti. Karena Nabi Sulaiman ngerti, maka Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia-Nya Allah, bukan karena saya, bukan karena ikhtiar. Maka kalau kebanyakan orang dipanggil ke depan role model keluarga bahagia, hati-hati. Role model pengusaha sukses, hati-hati. Role model keluarga yang istiqomah, bapaknya, ibunya, anaknya, aduh, hati-hati. Kalau semua itu mendatangkan kesombongan, itu awal petaka. Maka sekarang juga kita perlu hati-hati ya. Kalau keluarga kita sekarang sedang baik-baik saja, antum tahu enggak? Nikmat itu, kalau tidak kita yang meninggalkannya, kita yang ditinggalkan olehnya. Hati-hati. Nikmat itu, kalau tidak kita yang meninggalkannya karena kematian, kita mati, nikmatnya masih ada. Kalau tidak, nikmat itu yang Allah cabut sebelum kita meninggal dunia. Maka bagaimana caranya biar nikmat itu tidak pergi? Syukuri. Apa? Syukuri. Sip. Maka Nabi Sulaiman kembali, hadza min fadli Rabbi. Tidak sombong. Ini karunia Allah. Tapi tidak berhenti sampai situ, dilanjutkan. Apa lanjutannya? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani. Yang dengan nikmat ini Allah ingin mengujiku. Apa ujiannya? Ashkuru am akfur. Apakah dengan nikmat ini aku mampu menjadi hamba yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ataukah aku menjadi hamba Allah yang justru kufur? Kufur dalam artian apa? Sombong. Sip. Itu kaidah takdir yang nomor 1 dan nomor 2. Surat apa? Al-Hadid 22 dan 23. Sip. Nomor 1, supaya kalau kehilangan sesuatu tidak terlalu sedih, dan kalau dapat sesuatu tidak sombong. Karena kalimat kita qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi tulisan dari takdirnya Allah. Sip. Sekarang nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3, supaya kita ini tidak pusing dalam urusan takdir, supaya kita tenang. Jadi takdir itu ada supaya apa? Tenang. Anda lihat. Sampai jam berapa? Setengah 12. Mas. Lah, maksimal jam berapa? Setengah 10. Terima kasih. Hah? Setengah 9 habis ya? Masih kurang 2 jam ini. Baik, sudah setengah 9 ya, kurang 5 menit. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3-nya apa? Supaya tenang. Kenapa supaya tenang? Ini ada depan kita ada pilot. You know pilot? Yang biasa nyetir andong. Kalau bahasa lebaynya, maaf ya, ini saya katakan lebay. Walaupun sebenarnya nggak lebay, itu benar. Cuma kan mulai dipakai orang-orang yang sok-sokan lah. Kalimatnya apa? Begini. Kalau kalian bisa tenang naik pesawat tanpa kalian tahu siapa. Tahu kan? Itu kan kalimat ini benar, nggak salah. Tapi kemudian dipakai untuk orang-orang yang sok-sokan lah. Sok. Oh, quotes of the day. Apa? Ustadz, kata-katanya Ustadz. Itu untuk naikin konten aja, jangan ketipu Anda. Itu biar konten naik terus saja ya. Nah, kalau kalian bisa tenang naik pesawat tanpa kalian tahu siapa pilotnya, terus kenapa kalian risau hidup di dunia yang kalian tahu yang mengatur adalah Allah? Coba lihat. Sampai Umar ibnul Khattab, ini supaya tenang. Umar bin Khattab bilang apa?
Kalau saya bisa milih antara disuruh nulis sendiri, mau lahirnya di mana, orang tuanya siapa, masa kecilnya seperti apa, kemudian sekolahnya di mana, nanti pekerjaannya apa, nikah dengan siapa, istrinya sampai, bisa ya? Anda tega ngomong begitu ya? Toh, saya nggak sampai hati nyakitin hati ibu-ibu itu, ya Allah. Istrinya siapa? Nanti punya anak berapa? Meninggalnya di mana? Keadaan seperti apa? Usianya berapa? Kata Umar, kalau saya bisa milih seperti itu, atau saya pasrahkan takdir saya ditulis oleh Allah. Apa kata Umar? Saya milih ditulis oleh Allah. Umar milih yang mana? Ditulis oleh Allah. Kenapa kata Umar? Karena saya tidak tahu mana yang baik untuk saya. Sementara Allah lebih tahu dan pasti tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Mau contoh? Kenal Nabi Yusuf. Hah? Kenal Nabi Yusuf? Pinter, nggak kenal tapi tahu ya, bagus ya. Kalau Anda bilang kenal, saya takut sekarang. Kok masih hidup Anda sekarang kan? Tahu Nabi Yusuf. Sekarang lihat, awal episode kehidupan Nabi Yusuf yang tidak enak, yang nggak enak. Tapi nggak enaknya menurut pandangan siapa? Manusia. Diawali dari mana? Ayo yang ngomong kenal tahu tadi, ayo. Ayo. Awalnya mana yang episode yang nggak nyaman? Dibuang ke sumur. Sip. Kalau kita baca kisahnya Nabi Yusuf, kita baca tanpa rasa. Kenapa tanpa rasa? Karena kita tahu endingnya mau kemana kan? Oh, nanti diangkat. Setelah diangkat, dijual, diganggu perempuan, selamat, masuk penjara, terakhirnya jadi bendahara. Tahu Nabi yang dibakar di api? Yang gak usah diberitahu, saya ustadz kok. Anda gak usah sok tahu lah. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kita baca kisah Nabi Ibrahim yang dilemparkan ke dalam api, kita baca tanpa rasa. Karena kita tahu, nanti tahu saya, apinya dingin itu, dingin. Tapi Anda bayangin Nabi Ibrahim, yang saat itu belum tahu ini api bakal dingin atau tidak. Nabi Ibrahim tenang gak? Tahu dari mana? Nabi Ibrahim tenang nggak? Tenang. Karena Nabi Ibrahim tahu yang mengatur takdir saya siapa? Allah mungkin nggak berbuat zalim. Sekarang kita balik ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, kalau bisa milih, dilemparkan ke sumur, diangkat, dibuang, dijual jadi budak, dibeli oleh Raja Mesir, sampai diganggu oleh istrinya raja, sampai masuk penjara. Kalau bisa milih, milih itu apa enggak? Enggak mungkin. Pasti Nabi Yusuf milihnya apa? Saya milih disayang orang tua saya, hidup bareng orang tua, nyaman bersama keluarga, tidak jadi budak, tidak masuk penjara. Kalau bisa milih. Tapi lihat, kalau Nabi Yusuf bisa milih, Nabi Yusuf enggak milih itu kan? Jadi bendahara Mesir apa enggak? Justru karena kita tidak bisa memilih, Allah dalam tanda kutip memaksa kita. Apa paksaannya Allah? Dipaksa susah dulu, tapi kita yakin endingnya pasti baik. Nabi Yusuf kalau nggak dibuang oleh keluarganya, nggak sampai Mesir. Kalau nggak sampai Mesir, nggak jadi bendahara. Kalau nggak jadi bendahara, tidak ada cerita Mesir selamat dari masa paceklik. Tapi Allah memaksa kita untuk menjalani takdir itu dengan perasaan tenang, karena kita tahu yang mencatat siapa. Hai sis. Bahasa Inggrisnya yang mencatat siapa? Apa bahasa? Host writer. Host writer. Ngerti tidak? Siapa yang nulis? Maka Allah tidak mungkin zalim. Maka takdir itu ada supaya apa? Tenang. Karena kita tenang. Misalkan, maaf ya, maaf, mudah-mudahan tidak. Ada yang bercerai, yang tenang. Allah tahu
Yang terbaik untuk saya kisah perceraian ini. Tapi saya yakin Allah akan mengantarkan saya pada episode yang lebih baik dibanding cerita ini. Syaratnya satu. Syaratnya berapa? Apa? Syaratnya apa? Loh, kok sudah tahu? Buat apa datang pengajian? Syaratnya husnudzon. Apa husnudzon itu? Itu artinya, maksudnya husnudzonnya bagaimana? Nomor satu, Allah Anda yakin maha pengasih, maha penyayang. Nomor dua, terjadinya episode buruk dalam hidup kita, itu yang mencatat bukan musuh yang menginginkan kehancuran kita, tapi yang mencatatkan adalah Allah yang paling penyayang kepada kita. Yang ketiga, Allah senantiasa sesuai dengan prasangka. Kalau dia berprasangka baik, Allah kasih baik. Kalau dia berprasangka Rabbi ahanan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ini manusia celaka ini. Kalau dikasih rezeki, Allah baik. Kalau rezekinya diseretin sama Allah, oh Allah menghina saya ini. Padahal tidak mesti seperti itu. Maka manusia harus tahu tiga. Husnudzonnya bagaimana? Yakin apa yang Allah pilihkan pasti baik. Nomor dua, ini catatan takdir yang mencatat adalah Allah yang maha rahman, maha rahim. Yang ketiga, Allah senantiasa sama dengan prasangka hambanya. Itu nomor tiga. Takdir itu Allah catat supaya kita tenang, karena yang mencatat bukan tetangga sebelah rumah. Kalau yang nyatet tetangga sebelah rumah, ini tetangga, tulis mati besok pagi mengenaskan, gantung diri, jenazah tidak ditemukan selama 40 hari dan ditemukan setelah dimakan oleh belatung. Itu kalau yang nyatet siapa? Maka kita bersyukur kepada Allah. Ada dua perkara di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Apa itu? Rezeki dan ajal. Kalau rezeki di tangan manusia, apain lu? Gak usah banyak-banyak, sedikit aja cukup. Tapi di tangan siapa? Allah. Kalau ajal di tangan manusia, serempetan mobil, mati kau. Langsung. Kok kita bersyukurnya dua ini di tangan Allah? Saya tutup poin ketiga, bukan pengajiannya, sabar. Saya tutup poin ketiga dengan satu hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, "Ma yaqdillahu li'abdihi qadha'an illa kana khairan lahu." Tidak ada takdir yang Allah tetapkan untuk seorang hamba kecuali itulah takdir yang terbaik untuknya. Faham? Jadi nomor tiga, ingat, nomor satu, biar tidak sedih kalau kehilangan sesuatu, kalau gagal, kalau tidak tercapai yang diinginkan, biar tidak sedih. Nomor dua, kalau dapat sesuatu biar tidak sombong. Nomor tiga, supaya hati kita tenang, karena yang mencatat siapa? Allah yang maha baik. Yang terakhir, ujian. Yang terakhir apa? Ujian. Manusia di dunia oleh Allah diapain? Diuji. Tabarakalladzi wa huwa ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini tempatnya ujian. Termasuk takdir adalah ujian. Ujian untuk apa? Dua. Syukur
dan syukur dan sabar. Kalau dapat yang baik, ujian supaya kita pandai. Kalau dapat yang tidak baik, ujian bisa tidak kita untuk bersabar. Saya kasih 2 contoh. Contoh yang pertama tentang syukur. Ada seorang laki-laki diceritakan oleh salah seorang tabi'in, yang laki-laki itu namanya Abu Qilabah. Namanya siapa? Abu Qilabah. Abu Qilabah ini seorang laki-laki hidup sebatang kara di tengah padang pasir. Punya anak cuma 1. Suatu hari ada musafir lewat, ngelihat tenda. Wih, tendanya siapa ini? Dia mendekat ke tenda itu, tapi karena malam tidak berani mengetuk tenda tersebut. Maka penghuni tenda sang musafir tadi itu penasaran, karena sepanjang malam itu penghuni tenda sebelahnya zikirnya cuma 1. Alhamdulillah. Sepanjang malam zikirnya apa? Alhamdulillah. Sampai waktu subuh. Maka musafir itu penasaran. Ini orang pasti kaya raya. Pasti tubuhnya sehat walafiat. Pasti semua yang dia inginkan telah tercapai. Karena zikirnya sepanjang malam cuma. Besok pagi dia masuk ke tendanya. Tok, 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 tok. Pak, boleh nggak saya masuk? Bilang, in khairan fadkhul, wa in la farji'. Kalau kamu orang baik, silakan masuk. Kalau kamu orang jahat, pergi aja. Karena dia orang baik, dia masuk. Setelah dia masuk, semua yang dia bayangkan tadi malam, pasti orangnya sehat, pasti orangnya kaya raya, pasti orangnya semua yang diinginkan telah tercapai. Pasti. Ternyata sebaliknya. Ketika dia masuk, dibuka tendanya, fabi rajulin maqtu'ul yadaini wa rijlain. Ternyata laki-laki yang di depannya dia, kedua tangannya habis, kedua kakinya habis. Hilang, kakinya hilang. Ini orang masuk kaget. Kok zikirnya alhamdulillah? Sudah kan? Kemudian ternyata orang itu khafiful basar. Matanya buta. Khafifus sama'. Pendengarannya tinggal tipis, tinggal dikit. Jadi kalau ngomongnya nggak kenceng, dia nggak dengar. Terus langsung ditanya sama musafir tadi, Pak, saya ini masuk ke tenda Anda karena penasaran. Saya anggap Anda ini orang paling hebat sak dunia, paling keren sak dunia, paling nikmat sak dunia. Kenapa? Zikir Anda sepanjang malam cuma alhamdulillah. Terus ditanya, fabima hamidallah ta'ala. Terus Anda itu mengucapkan alhamdulillah karena apa? Lihat ibu-ibu yang suka pasang status, kenapa harus saya? Kenapa saya terus? Kapan selesainya? Lebay. Santai aja ya, santai. Maka ditanya, apa yang bikin kamu alhamdulillah tiap malam dan sepanjang malam? Jawabannya 1. An abqallahu lisani li'adhkurah. Allah masih menyisakan untuk saya lisan ini, yang dengan lisan ini saya bisa berzikir kepada Allah. Lihat. Coba lihat. Syukurnya bagaimana? Hanya sekedar tersisa apa? Lisan. Yang dia tahu, kalaupun lisan ini oleh Allah sudah dicabut, saya mau ngapain lagi sudah. Maka lisan ini masih ada, saya bersyukur dengan lisan ini, karena dengan lisan ini saya bisa berzikir kepada Allah. Itu syukur. Nomor 2, sabar. Tahu ceritanya perempuan berkulit hitam, berpenyakit ayan. Pernah dengar ceritanya kan? Perempuan, masa belum tahu? Di zaman Nabi, kulitnya hitam, berpenyakit ayan. Datang sama Nabi Muhammad bilang, ya Rasulullah, inni usra, ya Rasul, saya perempuan dengan penyakit ayan. Kalau penyakit tidak sembuh, tidak ada laki-laki mau nikah sama saya. Fad'ullaha li an yashfiyani. Ya Rasul,
mintakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Rasulullah? Tak kasih pilihan. Kalau mau, saya doakan kamu sembuh. Kalau mau, saya doakan kamu sembuh. Dan kalau sembuh, Bu, tidak berhenti sampai situ apa? Sembuh, bisa nikah, bahagia, hamil, punya anak, senang dia, panjang ceritanya. Kalau mau, saya doakan kamu sembuh. Wa in syi'ti, tapi pilihan yang lain. Kalau kamu mau, sabarti walakil jannah. Sabar sejenak, tapi kesabaranmu oleh Allah akan diganti surga. Coba. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar sebentar, nanti sabarmu ini Allah akan ganti dengan surga. Perempuan itu pilih yang mana? Pilih sembuh atau sabar? Sabar. Dia bilang apa? Asbir ya Rasulullah. Saya pilih sabar. Tapi satu yang saya minta, tolong doakan kepada Allah agar ketika ayan saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap. Maka sama Rasulullah didoakan, setiap ayannya kambuh, perempuan itu auratnya tidak pernah tersingkap. Ya itu sudah takdir. Nomor satu, biar Anda tidak sedih. Nomor dua, biar tidak sombong. Nomor tiga, supaya Anda tenang. Dan yang terakhir, takdir itu ujian Anda mampu syukur atau sabar. Selesai dah? Ya sudah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada MC yang paling tampan se-Menteng Raya. Oke, baik. Pada jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya secara langsung, satu ikhwan dan satu akhwat. Mungkin Anda tunjuk terlebih dahulu untuk akhwatnya. Boleh yang ini ya. Nanti yang ikhwan ada yang mau bertanya satu orang? Boleh, masih ini nanti. Yang akhwat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan mau tanya aja, Ustadz. Ada teman saya lah gitu, dia cerai. Pas saat keputusannya, tekuk palunya itu 2 hari atau 2 apa 3 hari dia berangkat haji, kan katanya ada masa iddah gitu. Apa setelah cerai itu apa gimana hajinya, mau ditanyain. Terima kasih. Cek. Ini enak ini mic-nya ini, nggak berat ini. Yang tadi Masya Allah, tenaga, effortnya luar biasa. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Ini pertanyaan tidak mudah dijawab karena pasti muncul polemik. Nah, mendingan pertanyaan seperti ini setelah ketok palu ditanyakan langsung ke hakimnya. Bagaimana konsekuensi setelah jatuh talak? Karena kalau kita mau ngomong hukum, Ibu, hukumnya dia nggak boleh keluar. Jadi ketok palu itu mulai detik itu sampai 3 kali masa suci dia wajib di rumah suaminya. Karena apa? Banyak konsekuensi hukum setelahnya. Supaya tidak jadi fitnah kalau dia hamil, supaya kalau suaminya ingin rujuk tidak ada gangguan dari laki-laki yang lain, supaya ketika itu suaminya bisa merenung minta maaf. Maka perempuan dalam masa talak 1 tidak boleh keluar dari rumah suaminya sampai 3 kali masa suci. Tapi silakan lebih jelas tanyakan ke hakimnya. Pak Hakim, saya 2 hari lagi mau berangkat haji. Bagaimana nasib saya? Boleh nggak saya keluar? Itu lebih aman. Karena urusan talak atau cerai dan pernikahan itu bukan jawaban ustadz,
tapi itu ditentukan oleh pengadilan agama karena ini konsekuensinya panjang. Wallahu taala a'lam bissawab. Oh, maaf, afwan. Kebetulan sebenarnya waktu dia diceraikan itu secara lisan sama suaminya, prosesnya saya dengar hampir setahun untuk proses ofisialnya lah, anggap gitu. Iya, saya tahu proses hukum resminya kan. Nah maka tetap Bu, saya tidak menyarankan cerai itu dilakukan serampangan. Cerai itu harus lewat pengadilan yang sah supaya tidak memunculkan polemik. Polemiknya apa? Tapi si suami udah mengucapkan talak, si istri bilang tapi keputusan hakim belum ketok palu, akhirnya repot. Nanti ulama mau jawab seperti ini melawan keputusan hakim. Hakim mau mengatakan seperti ini, ustadznya bilang oh itu dihitungnya mulai si suami mengucapkan cerai. Nah maka akan lebih aman, lebih baik ikuti keputusan pengadilan agama. Itu jauh lebih aman, jauh lebih aman. Wallahu taala a'lam bissawab. Karena Anda tanyanya live. Kalau Anda tanya nanti tidak live, saya bisa jawab. Ini live, ini perlu hati-hati sekarang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah memberkahi. Saya ingin bertanya terkait takdir Ustadz. Ustadz, bagi kami yang masih muda dan baru hijrah, bagaimana cara agar tetap semangat dalam berusaha dan tidak menjadikan takdir sebagai alasan untuk menyerah? Lalu bagaimana cara membedakan antara menerima takdir dengan pasrah tanpa usaha? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Memang hijrah itu nggak ringan, tidak ringan. Maka itulah ada beberapa tips yang saya sarankan, dan ini ucapan bukan ucapan saya tapi ucapan para ulama agar kita istiqomah di atas kebaikan. Nomor satu, niatannya harus tulus dan ikhlas. Orang kalau niatannya tidak ikhlas, ketahuan. Dari mana? Orangnya gampang putus. Kalau orang itu niatannya ikhlas, ciri dari ikhlasnya niat, ketika dipuji tidak terbang, dan ketika dicaci tidak tumbang, maka orangnya akan apa? Istiqomah. Maka syarat pertama, tips yang pertama, niatkan hijrah ikhlas karena Allah. Yang kedua, doa. Doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang ketiga, setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa. Yang ketiga, komunitas. Sekelas Nabi Muhammad saja, dalam surat Al-Kahfi Allah bilang apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Cari komunitas. Al mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya tergantung temannya. Nomor tiga, komunitas. Cari komunitas yang baik. Salah satunya Rizka Mente. Tahu saya, tahu. Dan saya khawatir pertanyaan ini juga pesanan dari panitia ini. Enggak ya. Yang keempat, supaya tetap istiqomah di atas kebaikan, depan mata pasang apa? Mati. Terus jadikan kematian ada di depan mata. Pertanyaan begini,
Kalau dibilang sama malaikat, malaikat bilang, ini orang Pulau Asem deket. Malaikatnya bilang, siapa namanya? Malik. Malik, nanti malam jam 2 kamu mati. Kira-kira mulai jam sekarang, mulai jam 7 kurang 10 ini, sampai nanti malam jam 2, Malik mau ngapain? Ibadah. Minta maaf sama orang tua, minta maaf sama teman, posting yang baik-baik, sholat, zikir, ngaji. Kenapa? Karena dia tahu kematian di depan mata. Yang menjadikan orang itu berbelok dari istiqomah, itu apa? Karena dia mikir, matiku masih lama. Jadi hati-hati. Dan yang terakhir, orang itu biasanya jauh dari istiqomah, faktornya dunia. Faktornya apa? Dunia. Kalau dia fokusnya akhirat, dia nggak akan lepas dari istiqomah. Nomor 1, niat. Nomor 2, doa. Nomor 3, komunitas. Nomor 4, jadikan kematian senantiasa di depan mata. Nomor 5, fokus pada akhirat, jangan tertipu dengan dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik jamaah sekalian, saya mohon maaf ya apabila ada kurang dan salahnya, apabila ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan, ada candaan yang mungkin menjadikan jamaah kurang nyaman, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kita tutup pengajian kita di malam hari ini agar semakin berkah dengan berdoa bersama-sama dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allahu ya Rabbana ya sami'u wa qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangi mereka, kasihani mereka, rahmati mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami kecil dahulu ya Allah. Ya Allah, siapapun di antara orang tua kami yang mereka masih hidup ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan hatinya ya Allah, istiqomahkan di dalam ibadahnya ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah, dan wafatkan mereka kelak setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Dan siapapun ya Allah di antara orang tua kami yang mereka telah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, terima segala amal kebaikan dan ibadah mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah, terangi kuburan mereka ya Allah, jadikanlah kuburan mereka salah satu taman di antara taman syurga ya Allah, dan selamatkan mereka dari fitnah dan azab kubur ya Allah. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami, anak turun kami, mereka yang senantiasa menyejukkan pandangan mata dan hati kami ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma ihfadna minaz zina wahfadna wa azwajana wa auladana wa banatina minal fitnati wal kabair. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah pasangan kami ya Allah, selamatkanlah anak turun kami ya Allah dari perzinaan ya Allah, selamatkan mereka dari minuman keras ya Allah, selamatkan mereka dari fitnah ya Allah, selamatkanlah mereka dari dosa-dosa besar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari kematian yang su'ul khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan ya Allah, salimina ghanimina birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi